berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Nah, baiklah anak-anak Ibu, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Nah, anak-anak Ibu, sekarang hari apa? Hari Selasa ya? Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kenampakan alam dan penampakannya. Nah, sebelum kita jelaskan apa itu kenampakan alam, coba terlebih dahulu Ibu minta kepada anak-anak Ibu, apa itu kenampakan alam, anak-anak? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Jadi, kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam kita yang merupakan hasil dari sebuah peristiwa alam. Nah, di Indonesia sekarang sudah banyak sekali jenis kenampakan alam, mulai dari daratan hingga perairan. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Ibu punya sebuah gambar. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar kenampakan alam. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Pantai. Ya, pintar. Ini Dataran tinggi. hebat. Ini Dataran rendah. ya, di sini ada 3 gambar kenampakan alam. Yang pertama ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, di sini kita membahas terlebih dahulu yaitu dataran tinggi. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu dataran tinggi? Tidak. Tidak. Nah, dataran tinggi adalah yang mana sebuah permukaan yang memiliki panjang sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sebagai tempat rekreasi, maupun sebagai tempat peternakan. Nah, yang perkebunan ini misalnya seperti di lingkungan sekitar kita ada kebun teh. Nah, kebun teh yang berada di Solo. Nah, yang di Solo ini merupakan contoh dataran tinggi. Nah, yang kedua yaitu dataran rendah. Yang mana dataran rendah ini adalah sebuah permukaan bumi yang memiliki panjang 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang mana lahan pada dataran rendah ini biasanya dimanfaatkan sebagai keperluan pertanian, bisa juga seperti perkebunan, bisa juga peternakan, perumahan, dan industri. Nah, anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang hasil dari dataran rendah. Ada yang tahu apa itu hasil dari daratan rendah? Tidak. Nah, hasil dari daratan rendah misalnya seperti tebu. Nah, tebu ini banyak juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai pembuatan gula. Nah, kemudian kelapa sawit. Kelapa sawit juga banyak di daratan rendah, yang mana kelapa sawit ini dimanfaatkan sebagai minyak sawit. Kemudian padi juga merupakan hasil dari daratan rendah. Kemudian yaitu hasil peternakan yang ada di daratan rendah, yang mana hasilnya di daratan rendah ini ada misalnya seperti belut, seperti itik, lele, kambing, ayam, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada Pantai. ya, pintar. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, contoh pemanfaatan pantai ini misalnya seperti budidaya ikan laut, cumi-cumi, pertanian garam. Yang ketiga yaitu pelabuhan tempat singgahnya kapal. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa saja kenampakan alam yang ada di lingkungan sekitar kita? Ada yang tahu? Tidak. Tidak ya. Kenampakannya itu seperti yang di lingkungan sekitar kita, ada gunung, ada pergunungan, ada sungai, ada danau. Nah, sekarang
Ibu mau ngasih tugas kepada anak-anak Ibu. Ini ada gambar apa? Ada gambar dataran tinggi, dataran rendah dan dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, sekarang silakan anak-anak Ibu pikirkan atau diskusikan. Ini kan ada dua gambar, jadi apa ciri-ciri daratan rendah, apa ciri-ciri daratan tinggi. Coba anak-anak Ibu pikirkan sebentar. Nah, sekarang kita diskusikan lagi ya. Apa tadi yang Ibu suruh? Apa ciri-cirinya? Apa cirinya nama? Coba. Kalau tidak tahu nanti anak-anak Ibu semua jadikan PR aja ya. Kita bikinnya di rumah, minggu depan kita diskusikan lagi. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri sumber daya alam. Nah, ciri-cirinya yaitu ada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini ada tumbuh di dataran tinggi dan ada di dataran rendah. Contoh tanamannya yaitu seperti tanaman padi dan tanaman teh. Nah, anak-anak, itulah proses pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya dibuat PR-nya, minggu depan kita bahas lagi. Baiklah anak-anak, sekarang kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu bahwasanya penampakan alam itu dibagi menjadi dua, yang mana tadi kita sudah membahas tentang daratan dan perairan. Untuk wilayah daratan ini dibagi pula menjadi dua, ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Nah, sedangkan perairan yaitu tadi kita sudah membahasnya pantai. Baiklah, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Ibu ingatkan lagi untuk jangan lupa untuk membuat PR-nya ya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.